Halo guys, ketemu lagi bersama saya Ricky Randi di channel YouTube Bimbo Smart. Gimana kabarnya kalian semua? Saya doakan sehat selalu ya. Tetap stay healthy, stay at home, jaga kesehatan masing-masing. Kita berdoa dan kita berharap semoga semua pandemi wabah COVID-19 ini bisa segera berakhir dan semua aktivitas belajar bisa kembali normal. Saya tahu dari kalian banyak yang udah kangen sekolah, yang udah kangen buat kegiatan di sekolah, ketemu guru, ketemu teman-teman ya. Tapi kita semua bersabar dulu, sama-sama ikutin imbauan pemerintah ya. Semoga pandemi wabah ini bisa segera berakhir dengan kita stay at home, jaga jarak, jadi penyebaran virus bisa terhambat ya. Nah, di dalam video kali ini saya mau memberikan kalian tambahan ilmu untuk mengerjakan tipe-tipe soal yang saya bilang tipe-tipe soal HOTS ya. Tipe-tipe soal yang mungkin persiapan UTBK, SBMPTN, ujian mandiri, lalu juga persiapan olimpiade, juga buat ujian akhir semester juga bisa ya. Ketika kalian lihat soalnya nih nanti ya, pause dulu videonya, lalu kalian cobain tuh kerjaan soalnya sebisa kalian lah, sebisa kalian bagaimana. Lalu kalau kalian udah mentok, gak bisa, baru kalian cek pembahasannya. Jadi kalian tahu nih, kalian gak bisanya sampai mana. Nah itu namanya proses belajar, gak cuma sekedar nonton satu arah, nonton video gitu ya. Jadi kalian tahu nggak bisa di mana, kalian upgrade dan kalian pasti lebih ngerti nantinya dibandingkan kalian cuma nonton dari awal sampai akhir. Semoga bisa bantu ya. Jangan lupa subscribe dan pencet belnya supaya update terus video-video kita ya. Oke, nah di sini saya mau bahas soal tentang pangkat ya atau tentang eksponen, tapi lebih ke aljabar juga. Jadi jika diketahui X kurang 1 per X sama dengan 1, maka X pangkat 8 tambah 1 per X pangkat 8 itu berapa? Nah, hitunglah dalam 5 detik. Gimana caranya? Kenapa harus hitung dalam 5 detik? Karena kalian sangat terbatas dengan waktu ya. Kalau misalnya ngelihat soal yang seperti ini lalu kalian kelamaan mikirnya atau kalian bingung lalu muter akhirnya waktunya terbuang sia-sia dan soal lainnya malah nggak bisa dikerjain. Padahal sebenarnya soal ini nggak terlalu membutuhkan waktu yang lama untuk dalam mengerjakannya. Makanya saya mau kasih clue-nya ke kalian semua ya di video kali ini. Bahasan soal yang tadi, kalau kita dikasih tahu X dikurang 1 per X, ya kan? X dikurang 1 per X sama dengan 1. Ditanya X pangkat 8, ya X pangkat 8 tambah 1 per X pangkat 8 gitu ya. Berapa? Nah ini kalian harus berpikir tentang aljabar. Karena pangkat lebih tinggi akan diperoleh kalau kalian memang naikin pangkatnya gitu ya. Nggak akan bisa dapat kalau kita nggak naikin pangkatnya. Jadi yang pertama adalah kalau saya kuadrat gitu ya. Kalau saya kuadrat lalu kalian jabarin jadi X kuadrat ya, ingat ya, A min B dikuadrat jadinya A kuadrat min 2AB ya kan, tambah B kuadrat. Makanya kalau seperti ini bentuknya A-nya itu X, B-nya 1 per X gitu ya. Jadi ini min 2 kali A kali B gitu kan, ditambah B kuadrat. Nah seperti ini kurang lebih ya. Jadi tipe yang ini kalau saya kerjakan X kurang 1 per X kan udah diketahui di soal 1 ya. Jadi 1 kuadrat sama dengan X kuadrat min 2 ya, karena X-nya ini sama-sama kecoret ya kan, ditambah 1 per X kuadrat. Dengan demikian X kuadrat tambah 1 per X kuadrat adalah 3 ya. Ini dengan cepat saya akan bisa tahu X kuadrat tambah 1 per X kuadrat sama dengan 3. Nah maunya pangkat 8, makanya kita harus jabarin lagi ya kan. Apa yang dijabarin? Ya yang X kuadrat tambah 1 per X di kuadrat gitu ya. Kalian kuadratin lagi, hasilnya pasti X pangkat 4 tambah 2 tambah 1 per X pangkat 4 gitu ya. Dengan demikian kita akan peroleh nilai ini 9 ya. Saya dengan cepat saya akan kerjakan X pangkat 4 tambah 1 per X pangkat 4 tambah 2 ya. Jadi X pangkat 4 tambah 1 per X pangkat 4 ya ini. X pangkat 4 tambah 1 per X pangkat 4 adalah 7. Nah ini sekali lagi saya akan jabarin. Siapa yang bisa langsung tahu X pangkat 8 tambah 1 per X pangkat 8 hasilnya berapa? Ya 49 dikurang 2 ya. Hasilnya adalah 47. Ya, siapa yang udah dapat 47? Kalau ada yang masih bingung, jabarin lagi nih. Ya, X pangkat 4 tambah 1 per X pangkat 4 kuadrat
sama dengan X pangkat 8 gitu kan, tambah 2 tambah 1 per X pangkat 8 ya. Nah ini kan 7 di kuadrat ya kan, X pangkat 8 tambah 2 tambah 1 per X pangkat 8. Nah makanya dapat X pangkat 8 tambah 1 per X pangkat 8 adalah 7 kuadrat kan 49. Nah ini 2 nya pindah ruas ya ke kiri, jadinya 49 kurang 2 47. Oke, cukup jelas semuanya. Tipe soal hot seperti ini, jadi dengan cepat saya akan bisa dapat bahwa ini tinggal kalian kuadratin satu-satu gitu ya. Oke, pembahasan soal yang tadi sebenarnya ada cara cepat ya. Saya akan jelaskan di bagian akhir nanti cara cepatnya, tapi saya akan jelaskan dengan cara yang konsep dulu karena untuk yang kelas 11 belum belajar tentang turunan, jadi kalian harus mengerjakan limit dengan konsepnya limit ya, belum bisa pakai cara cepat dari L'Hopital. Oke, ini adalah aljabar. Jadi kalian cek dulu X sama dengan P. Kalau dimasukin X sama dengan P, jadinya P pangkat 4 dikurang P pangkat 4 lagi ya, dibagi P kuadrat kurang P kuadrat. Ini nggak boleh bentuknya ya. Ini 0 per 0 dan ini tidak boleh ya. Makanya harus kita rubah bentuknya. Nggak bisa langsung dimasukin limitnya. Oke, gimana cara ngubahnya? Nah, di sini berarti karena ada X sama dengan P, berarti harus ada faktor X minus P di bagian atas dan di bagian bawah yang harus kecoret. Ya, bagian atas ini ada X pangkat 4 sama X ya. Jadi X-nya saya keluarin. Tinggal X pangkat 3 kurang P pangkat 3 gitu ya. Dibagi dengan X kuadrat min P kuadrat jadi X min P kali X plus P gitu ya. Oke. Berikutnya adalah yang X pangkat 3 min P pangkat 3 ya. Harus ingat nih ya. A pangkat 3 kurang B pangkat 3. Ini aljabar ya. Pemfaktorannya harus bisa A min B kali A kuadrat tambah AB plus B kuadrat ya. Kalau A pangkat 3 tambah B pangkat 3 adalah A plus B kali A kuadrat min AB plus B kuadrat gitu ya. Jadi di sini saya faktorkan menjadi X dikali X min P gitu ya. X kuadrat tambah XP tambah P kuadrat bagian atas, yang bagian bawahnya tetap ada X min P kali X tambah P. Oke, ini X min P nya kita coret ya. Makanya langsung kita masukin X sama dengan P, jadi P dikali dengan P kuadrat tambah P kuadrat tambah P kuadrat gitu ya, dibagi dengan P tambah P, jadi 2P bagian bawahnya. Oke, ini bisa kita sederhanakan lagi. Ya, P-nya bisa coret ya. Jadinya 3 per 2P kuadrat ya. Ini adalah cara secara limit ya. Saya akan jelaskan cara cepatnya. Limit X menuju P dari X pangkat 4 dikurang P pangkat 3X dibagi X kuadrat minus P kuadrat ya. Cara cepatnya pakai dari L'Hopital, yaitu pakai turunan ya. Makanya buat yang kelas 11 belum belajar turunan nih, kalau lagi belajar limit belum boleh pakai cara ini ya. Belum bisa pakai cara ini dan memang belum boleh ya bagi kalian yang kelas 11. Nah, di sini limit X menuju P diturunin bagian atas jadi 4X pangkat 3 ya, dikurang P pangkat 3 dibagi dengan 2X ya. P kuadrat diturunin itu hilang, nggak ada. Nah, masukin P-nya ya, jadi 4P pangkat 3 dikurang P pangkat 3 dibagi dengan 2P. Oke, ini udah dapat nih 3P pangkat 3 per 2P, atau 3 per 2P kuadrat. Oke, sama ya, 3 per 2P kuadrat, 3 per 2P kuadrat. Jadi dalam waktu yang sangat singkat kalian bisa langsung tahu jawabannya adalah 3 per 2P kuadrat. Ke soal nomor 4 ini, X, Y, Z memenuhi persamaan dari, nah di sini ada persamaan 2 log, 3 log, 4 log X sama dengan 3 log, 4 log, 2 log Y sama dengan 4 log, 2 log Y
3 log Z sama dengan 0. Oke. Hasil dari X kurang 2Y kurang Z ya. X kurang 2Y kurang Z adalah, jadi kalian harus cari X, Y, Z-nya. Gimana cara cari X, Y, Z-nya? Ini kan ada 4 yang sama gitu ya. Jadi kayak A sama dengan B sama dengan C sama dengan 0. Artinya, kalau ada persamaan seperti ini, artinya A sama dengan 0, B sama dengan 0, C juga sama dengan 0. Kalian juga bisa bikin A sama dengan B, atau B sama dengan C, atau A sama dengan C gitu ya. Tapi saya ambil yang gampang aja. 3 persamaan ini udah cukup sebenarnya buat kita cari X, Y, Z. Jelas ya. Jadi saya akan kerjakan satu-satu ya. Yang pertama adalah X-nya ya. Jadi dari 2 log, 3 log, lalu 4 log X sama dengan 0. Ya, ini yang pertama ya. Sama dengan langsung 0. Nah, kalian gimana cara carinya? Berarti dari yang paling luar ya. Nah, dari yang paling luar 0 itu berarti jadinya 2 log 1. 0 itu bisa macam-macam ya. Bisa 2 log 1, bisa 3 log 1. Semua log 1 adalah 0. Nah, kenapa saya pilih 2 log 1? Karena saya mau hilangkan 2 log yang paling luar. Ya, dengan demikian kita peroleh bagian dalamnya jadi 3 log dari 4 log X gitu ya. Sama dengan 1. Nah, 1 harus kita rubah lagi ya. Jadinya satunya adalah 3 log 3 gitu ya. Oke, 3 lognya dicoret lagi. Berarti jadi 4 log X sama dengan 3. Nah, kalau udah ini pakai sifat logaritma ya. X-nya sama 4 pangkat 3 ya. X sama dengan 4 pangkat 3 atau 64. Ngerti ya sifat logaritma? A log B sama dengan C, A pangkat C sama dengan B gitu maksudnya. Ini kan sifat logaritma. Berikutnya yang mau cari yang Y. Y-nya saya sama dengan 0 ya. Berarti 3 log dari 4 log 2 log Y. Oke, sama dengan 0 ya. Jadi 3 log, 4 log, 2 log ya. 3 log, 4 log, 2 log. Nah, ini juga sama ya. Saya bikin yang kanannya jadi 3 log 1 gitu ya. 3 log 1 dulu. Kalau udah 3 lognya dicoret ya. Jadi tinggal 4 log sama 2 log Y gitu ya. Sama dengan 1. Nah, satunya ini jadi 4 log 4 gitu ya. Satunya jadi 4 log 4. Nah, dicoret lagi jadi tinggal 2 log Y sama dengan 4. Akibatnya Y-nya adalah 2 pangkat 4 ya, atau 16. Yang terakhir adalah X. X udah, Y udah, tinggal Z-nya ya. Z-nya ini sama dengan 0 juga ya. Oke, nggak muat. Ini saya harus kerjakan di sini ya. Oke, nggak apa-apa ya, saya kerjakan di sini. 4 log 2 log lalu 3 log Z ya kan, sama dengan 0. 0 nya langsung saya ganti jadi 4 log 1 ya. Caranya sama ya. 4 lognya langsung kecoret jadi tinggal 2 log 3 log Z sama dengan 1 itu adalah 2 log 2 langsung ya. Satunya langsung saya pecah jadi 2 log 2 supaya ini langsung coret lagi. Tinggal 3 log Z sama dengan 2, berarti Z nya adalah 3 pangkat 2 atau 9. Jelas ya. Yang ditanya adalah X kurang 2Y dikurang Z ya. X nya berapa tadi? 64. Y nya 16 ya. Jadi 64 dikurang 2 kali 16 gitu kan, dikurang sama Z. Z nya adalah 9 ya. Nah, ini kalau dihitung jawabannya adalah 23. Oke, semoga ngerti semuanya. Bagian yang keempat ini nggak terlalu susah, cuman jangan bingung kalau ada banyak numpuk ya logaritma seperti ini ya. Itu dikerjakan satu-satu dari yang paling luar baru masuk ke dalam.
Semoga ngerti semua bagian keempat. Soal nomor 5. Jika X1, Y1, dan X2, Y2 merupakan penyelesaian dari SPLDV, ada setengah dari 5 log X tambah 3 log akar Y sama 0, dan X log 25 kurang Y log 9 sama 1. Hitunglah 5 log X1, X2, dan 3 log Y1, Y2. Oke, di sini saya sederhanakan dulu ya. Persamaan yang pertama ini adalah setengah dari 5 log X ditambah, nah akar Y itu adalah Y pangkat setengah ya kan, dan setengahnya bisa turun ke depan jadi begini ya kan, sama 0. Nah ini saya bisa sederhanakan lagi, setengahnya saya hilangkan, dengan demikian 5 log X sama dengan minus dari 3 log Y. Oke, ini akan saya pakai jadi satu persamaan yang baru. Dan saya akan sederhanakan persamaan yang kedua ini. X log 25 sama Y log 9. Kalau kalian perhatikan beda dengan 5 log X dan 3 log Y. Ya kan? Basisnya beda. Nah, supaya sama basisnya, ingat ya, ada sifat logaritma. Kalau ada A log B, itu dirubah menjadi 1 per B log A. Jadi dia kalau dibalik, basisnya itu menjadi 1 per. Ya. Jadi X log 25 ini saya pecah jadi 1 per 25 log X gitu ya, dikurang dengan 1 per 9 log Y sama dengan 1. Oke, nah ini kan pecahan ya kan, 1 per A dikurang 1 per B gitu ya, jadi disamain penyebut ini pasti ya. Samain penyebutnya berarti jadi 9 log Y dikurang 25 log X dibagi dengan, nah penyebutnya ini disamain ya. Oke, 9 1, jelas? Jadi kayak kamu punya 1 per A dikurang 1 per B sama 1 lah. Jadi kan B min A dibagi dengan A kali B sama 1. Oke, kalau udah nih saya kali silang ya, ke kanan sini ya kan. Jadinya 9 log X 9 log Y dikurang 25 log X sama dengan 25 log X kali 9 log Y. Oke. Saya sederhanakan lagi ya. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 pangkatnya bisa turun ke depan jadi setengah ya. Dia turun ke depan jadi setengah. 3 log X, 3 log Y, Lalu setengah lagi 5 log X sama dengan, nah ini juga jadi setengah gitu ya, setengah 5 log X sama ada setengah dari 3 log Y. Oke ya, bisa tulis di belakang deh. Jadi persamaan yang kedua ini saya mau selesaikan nih, mau disederhanakan dulu sesederhana mungkin. Nah ini baru sampai sini ya. Jadi persamaan yang kedua itu akan berubah menjadi setengah dari 3 log Y dikurang setengah dari 5 log X ya kan, sama dengan 1/4 5 log X sama 3 log Y. Oke, jelas ya. Jadi ini ada setengah dengan setengah, saya langsung kali 5 log X 3 log Y sisa di belakangnya. Nah ini persamaan yang kedua. Nah kita substitusi persamaan yang pertama tadi, 5 log X saya ganti dengan min 3 log Y. Ya jadi ini min 3 log Y gitu ya. Ini juga min 3 log Y. Ada 3 log Y juga. Oke, nah ini setengah 3 log Y tetap. Nah ini min sama min ketemu jadi plus ya, jadi setengah tambah setengah jadi 1, 3 log Y gitu kan, sama dengan ada minnya di depan, jadi min 1/4 gitu ya, min 1/4 dari 3 log Y. Oke, jadi seperti ini ya kurang lebih ya. Min 1/4 3 log.
Oh sorry, 3 log Y di kuadrat ya. 3 log Y nya ada 2. Nah ini saya pindah ruas ya. Pindah ruas. Jadinya jadinya 3 log Y ditambah 1/4 dari 3 log Y di kuadrat sama dengan 0. Oke, ini kita peroleh 2 Y nya ya. Jadi 3 log Y saya keluarin, buka kurung, 1 tambah 1/4 dari 3 log Y gitu ya. Difaktorin biasa aja. Nah kalau udah dapat deh, berarti 3 log Y sama dengan 0, atau 1 tambah 1/4 dari 3 log Y gitu ya, yang sama dengan 0. Nah ini kalian selesaikan ya. 3 log Y sama dengan 0 berarti 3 log 1 ya kan, atau Y1 nya adalah 1 yang pertama. Lalu ini jadinya min 1 ya, jadinya 1/4 3 log Y sama dengan min 1, atau 3 log Y sama min 4 ya kan, atau Y nya adalah 3 pangkat min 4. Ini Y2, jelas ya. Y1 udah tahu, Y2 udah tahu. Nah cari X1 sama X2 nya gimana dari persamaan ini. 5 log X sama min 3 log Y ya. Jadi 5 log X sama dengan min 3 log Y, atau ini saya ganti ya, minnya ke kiri boleh ya. Nah kalau Y1 nya berapa tadi? 1. Y1 nya 1. Nah kalian masukin nih. Jadi min 5 log X sama dengan 3 log 1 ya kan. Jadi min 5 log X sama dengan 0 gitu ya, atau 5 log X sama dengan 0. Ya ini sama sih, 5 log X sama dengan 5 log 1 ya kan. Jadi X1 nya adalah 1. Jelas ya, 5 log nya kan kecoret. Nah yang kedua kalau Y2 nya sama 3 pangkat min 4 ya, 3 pangkat min 4. Kalian substitusi juga sama ya, min 5 log X sama dengan 3 log 3 pangkat min 4 gitu ya. Masukin ke 3 log Y. Jadi min 5 log X sama dengan min 4. Nah minnya hilang ya, jadi 5 log X sama dengan 4. Nah ini dapat ya, X nya adalah 5, X2 nya ya 5 pangkat 4. Jelas ya. Jadi kalian sudah punya X1, X1, X2, Y1 dan Y2. Nah yang ditanya itu adalah, nah yang ditanya ini ya kan, 5 log. Oke, saya tulis ya di sini ya. Jadi 5 log X1 kali X2. X1-nya tadi berapa? X1-nya X1 1, X2-nya 5 pangkat 4 ya. Jadi sama aja 5 pangkat 4 aja ya kan. Dikurang 3 log Y1 kali Y2. Y1-nya 1, Y2-nya 3 pangkat min 4 dikali aja ya. Jadi 3 pangkat min 4 gitu kan. Nah, 5 log 5 pangkat min 4 kan 4 ya kan. 3 log 3 pangkat min 4 ya min 4 ketemu ya. Jadi min ketemu min jadi tambah. Oke, hasilnya adalah 8. Nomor 5 hasilnya adalah 8. Jadi ngertiin kalau ada persamaan seperti ini, memang ujung-ujungnya pasti substitusi atau eliminasi sih. Karena ada 2 pasang hasil penyelesaiannya, jadi kalian harus hati-hati. Jangan sampai salah dalam penyelesaiannya. Walaupun memang 2 variabel biasanya hasilnya 1 gitu ya, 1 penyelesaian X sama Y aja. Tapi ini karena dalam logaritma, jadi ada 2 kemungkinan ya. Tadi kita sudah hitung. Di sini perhatikan baik-baik, kalian harus samakan basis, itu penting sih. Ini ada X log 25, 5 log X itu beda basisnya. Yang satu 5, yang satu X, ini juga beda ya kan. Nah, sifat logaritma di sini penting, mengubah basis. Semoga ngerti ya nomor 5 ini. Oke, soalnya adalah jumlah n suku pertama deret aritmatika didefinisikan sebagai Sn Pn tambah 5 dikali 2n min Q tambah 5Q. Jika suku pertama 15, ya suku pertama itu apa? A ya. Suku pertama itu adalah, ini adalah A, 15, dan bedanya 4. B-nya 4, maka P tambah Q-nya berapa? Jadi ini gampang ya. Sn udah dikasih tahu, tapi kita dikasih tahu lagi A sama B. A kecil, B kecil. Nah, gimana caranya? Saya tulis ulang. Kalau A kecilnya 15,
bedanya 4. Nah, rumus Sn pada umumnya itu kan N per 2 kali 2A tambah N-1 kali B gitu ya. Jadi tinggal dimasukin aja. A-nya 15, jadi 2 kali A 30 gitu ya. Berarti ini N-1 kali bedanya 4. Oke. Nah, ini kita sederhanain. Saya kaliin ke dalam ya. Ini kaliin ke dalam. Jadinya 15N ditambah 2N kali N-1 gitu ya. Atau 15N tambah 2N kuadrat min 2N. Jelas ya? Nah, di sini bisa kita sederhanain sedikit lagi ya. 15N sama ini bisa digabung ya, sama min 2N-nya. Jadinya 13N ditambah 2N kuadrat. Oke, selesai sampai sini, nggak bisa diapa-apain. Nah, kita sama dengankan dengan persamaan yang diketahui soal nih. Jadi persamaan yang diketahui di soal, Sn-nya adalah Pn tambah 5 lalu 2n min q ditambah 5q. Nah, ini kalian kaliin dulu ke dalam ya, aljabar banget ya. Jadi makanya harus ngerti banget aljabar konsepnya. Itu kepake banget di mana-mana ya, di pelajaran matematika, fisika atau kimia kepake banget ya. Ini kalian satu-satu nih, jangan bingung. Jadi 2n kuadrat p dikurang pqn tambah 10n min 5q, baru tetap ada terakhirnya 5q ya kan. 5q nya ini nggak diapa-apain yang terakhir. Oke, ini 5q nya kecoret, jadi terakhirnya seperti ini. Nah, saya kelompokin yang n kuadrat ya, koefisiennya adalah 2p, lalu yang n koefisiennya adalah 10 kurang pq gitu ya. Nah, ini kita sama dengankan antara yang sudah diketahui sama yang tadi ya. Ini kalian sama denganin aja nih. Jadi 13n tambah n kuadrat itu sama dengan 2p n kuadrat ditambah n kali 10 minus pq gitu ya. Ini tinggal disamain koefisiennya ya. Jadi koefisien n kuadrat kiri sama kanan sama, berarti 1 sama dengan 2p gitu ya. Oh sorry, 13n tambah 2n kuadrat, ini 2 juga ya. Jadi ini bukan n kuadrat ya, sorry, ini 2n kuadrat, berarti koefisiennya adalah 2 sama dengan 2p, maka p-nya adalah 1. Nah, ini persamaan yang pertama, p-nya 1. Lalu berikutnya koefisien si n ya, koefisiennya n itu berarti 13 ya kan, 13 dengan yang di kanan ya. Jadi 13 sama dengan 10 min PQ gitu ya. Jadi PQ nya adalah min 3. Nah, karena P nya 1 maka Q nya minus 3 gitu ya. Jadi kalian udah dapat P nya sama Q nya, yang ditanya adalah P tambah Q. Nah, tinggal ditambahin ya, P tambah Q hasilnya adalah minus 2 ya. P tambah Q berarti 1 minus 3 adalah min 2. Oke, jelas ya? Ini nggak sulit. Kalau kalian udah ngerti aljabar pasti udah langsung nangkep ya maksud soal ini apa. Jadi disamain antara Sn yang pada umumnya seperti ini dengan Sn yang diketahui di soal. Oke, semoga ngerti semuanya. Oke, kita mulai ya. Sini saya akan bahas cukup cepat, jadi pastikan kalian konsentrasi dan kalian pahami baik-baik ya langkah demi langkah yang saya jelaskan. Kalau kalian punya cara lain silahkan, tapi kurang lebih ya ini yang sudah saya pikirkan dan semoga ini bisa membantu ya. Jika fx sama dengan 2x tambah 1, lalu f2, f4, f6, 8, 10, 12, maka bilangan terletak di tengah kelompok kedua 1 adalah, jadi kalian harus ngerti ada kelompok, ada f. Nah, kelompok kedua 1 itu maksudnya apa? Nah, ini kelompok 1 nih. Ini dibilang kelompok 1. Kelompok 1. Yang tengah ini adalah kelompok 2. Dan seterusnya yang ini adalah kelompok 3. Kelompok ya. Kelompok. Nah, dari kelompok ya, dari kelompok dulu
Kelompok 1 isinya 1 angka, kelompok kedua 2 angka, kelompok 3 3 angka, dan seterusnya ya kan. Kalau kelompok 1 isinya 1 angka, lalu kelompok kedua isinya 2 angka, kelompok ketiga adalah 3 angka, maka kelompok ke-20 sampai kelompok ke-20 totalnya ada berapa angka? Ya, ini harus saya cari dulu nih. Total sampai kelompok 20. Berarti akan membentuk deret aritmatika 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 20 ini ada totalnya berapa angka gitu ya. Jadi S20 sama dengan 20 per 2 kali 2A, A-nya 1 ya. Tambah 20 minus 1 kali bedanya juga 1. Ini kalau dihitung hasilnya adalah 210 angka sampai kelompok ke-20. Start mau ke kelompok 21 itu adalah angka ke-211. Nah, di kelompok 21 yang tengah ya, angka tengah kan diminta angka tengah ya. Terletak di tengah kelompok ke-21. Jadi angka tengahnya itu pasti ada di angka ke-11 ya. Kalau dari 21 tengahnya itu ke-11 dari angka 1 di kelompok ke-21. Maka dari awal ya, dari awal angka tengahnya itu ya akan berada di urutan ke 221 ya, dari 210 tambah 11. Jelas ya? Ini adalah urutan ke 221. Jelas ya? Nah, kelompok 1 isinya apa? Kelompok 1 tuh isinya adalah F2. Nah, ini Fx-nya 2x tambah 1. Jadi F2 itu sebagai nilai A-nya, ya kan? Adalah 2x tambah 1 berarti 5. Lalu F4. Ya, F4 ini adalah 2 kali 4 tambah 1 ya, 9. Ini adalah U2. Ini saya balik ya. F1-nya 5, ini U1, ini A, ya kan? Ini A tambah B. Akibatnya ini akan membentuk aritmatika yang kedua dengan bedanya 4, gitu ya. A-nya 5. Jelas sampai sini ya? Nah, kalau kita mau cari U221, maka A tambah 220B. Nah, ini tinggal hitung. A-nya 5 tambah 220 kali 4. Jadi jawabannya adalah 885 ya. Jawabannya yang di tengah kelompok ke-21 adalah angkanya 885 ya. Semoga ngerti semuanya. Kalau masih bingung bisa diulang lagi. Ya, bilangan yang terletak di tengah kelompok ke-21 adalah 885. Oke, semoga ngerti semuanya. 2 pangkat 3x min y sama dengan 9 per 2. Hitunglah 3x min y logaritma dari akar 3 akar 3 ya. Nah, langkah pertama di sini kalian harus analisa dulu untuk apa diketahui ini ya. Untuk apa diketahui suatu persamaan padahal ditanyanya adalah logaritma, ya kan? Nah, kalian harus perhatikan logaritma itu hanya bisa dihitung kalau basis sama numerusnya itu sama. Maksudnya ini kan numerusnya udah kelihatan 3 akar dari 3 akar 3 itu kalau saya sederhanakan berarti 3 kali 3 pangkat setengah gitu ya. Akar 3 di dalam jadi 3 pangkat setengah. Nah, berarti jadinya adalah 3 pangkat 3 per 2 dipangkat lagi setengah. Jelas ya? Perkalian, ini 3 pangkat 1 dijumlah ya kan. 1 tambah setengah itu 3 per 2 pangkatnya ya dijumlah. Nah, akar itu artinya adalah pangkat setengah lagi. Jadi ini sudah digabungkan 3 pangkat 3 per 2 harus dipangkat lagi setengah. Jadinya 3 pangkat 3 per 4. Jelas ya? 3 pangkat 3 per 4. Nah, 3x min y ini nggak akan bisa, logaritmanya nggak akan bisa kita kerjakan kalau tetap 3x min y. Berarti 3x min y harus diganti angka yang berhubungan dengan numerusnya ya, angka 3 itu. Gimana caranya? Nah, ini yang kalian harus ubah dari yang diketahui. Yang diketahui adalah 6 pangkat. Ya, 6 pangkat 3x min y
minus 1 dibagi dengan 2 pangkat 3x min Y. Nah, min 1 ini bisa saya pecah ya. Kenapa saya pecah? Karena ini udah 3x min Y, ini 3x min Y. Berarti min 1 itu adalah 6 pangkat min 1 gitu ya. Jadi saya pecah. Kan di jumlah itu hasilnya tetap sama, ya kan? Sama dengan 9/2. Oke, kalau udah, nah di sini tugas kalian adalah menyederhanakan nih. 6 pangkat 3x min Y dibagi 2 pangkat 3x min Y harus ngerti. Ini pangkatnya sama. Kalau pangkatnya sama, bawahnya ini bisa kita bagi. Jadinya 3 pangkat 3x min Y. Jelas ya? Jadi kalau kalian punya misalnya berapa ya? 12 pangkat 2 dibagi dengan 4 pangkat 2, itu hasilnya pasti 3 pangkat 2. Pangkatnya tetap. Nah, 12 bagi 4 baru hasil 3 gitu ya. Kalau mau dicoba hitung boleh 12 kali 12 dibagi 4 kali 4 gitu kan. Ini kan jadinya 3 ya. Makanya hasilnya pasti 3 pangkat 2. Jelas? Nah, di sini udah diselesaikan 3 pangkat 3x min Y-nya udah. Nah, 6 pangkat min 1 itu apa? 6 pangkat min 1 adalah 1/6, ya kan? Dikali 1/6 sama dengan 9/2. Nah, ini saya sederhanakan ya. 6-nya ini 3, 2-nya 1 ya. Kali silang habis itu ya. Kalian kali silang 1/3-nya ke kanan. Nah, ini saya tulis di baliknya ya. Jadi kalian punya 3 pangkat 3x min Y sama dengan, nah 1/3-nya ini saya rubah ke kanan ya. Jadinya 9 kali 3 ya, 27. Jelas? 27 adalah 3 pangkat 3. Jadi 3 pangkat 3x min Y sama dengan 3 pangkat 3. Nah, 3x min Y jadinya sama dengan 3. Kalau sudah, baru kalian ganti nih ke soal logaritmanya, ya kan? Berarti 3x min Y log akar dari 3 akar 3. Nah, 3x min Y ini udah tahu hasilnya adalah 3 ya kan? Langsung saya ganti 3 log gitu ya. Nah, di dalam sini jadinya adalah 3 pangkat 3/4. Kalian sudah sederhanakan tadi ya. Jadi 3 pangkat 3/4 ini hasilnya adalah, nah pangkatnya bisa turun ke depan ya. Dapat hasilnya adalah 3/4. 3 log 3 hasilnya adalah 1. Jadi jawabannya adalah 3/4. Semoga ngerti nih soal nomor 1. Ini adalah salah satu tipe soal yang kalian harus berpikir lebih dalam tentang pangkat juga logaritma, jadi gabungan. Nah, soalnya seperti ini. Jika x1 dan x2 dengan x1 lebih besar daripada x2 merupakan akar-akar dari persamaan. Nah, di sini soalnya adalah x min A dibagi dengan, nah ini ada pangkat ya, x min A pangkat log x min A sama dengan 1. Dengan A konstanta positif maka nilai dari x1 min x2 adalah, nah di sini kita harus pikir ini adalah suatu pecahan, persamaan dalam pecahan. Lalu kita ditanya adalah x1 dan x2 nya. Jadi kalian langkah pertama adalah kalau lihat soal seperti ini ya, ini kan pecahan nih, sebelah kanannya angka. Jadi saya akan pikir supaya ini menjadi satu baris, bukan pecahan lagi. Saya kali silang. Akibatnya x min A sama dengan x min A pangkat log dari x min A. Begitu ya. Karena 1 dikali x min A log x min A jadi tetap ya. Nah, ini cara menurunkan atau mengeluarkan pangkat itu mau nggak mau kita kali logaritma lagi. Kiri dan kanan kita kali logaritma lagi. Jadi log dari x min A sama dengan log gitu ya, x min A pangkat log x min A. Ingat ya, pangkat dalam logaritma ini bisa turun ke depan, ya kan? Jadi akibatnya ada log x min A sama dengan, nah di sini ada log x min A kali lagi sama log x min A gitu ya. Jelas ya sampai sini. Nah, ini saya tulis di atas ya. Jadinya ada log x min A sama dengan log kuadrat dari x min A gitu ya. Log kuadrat x min A. Nah, di sini karena ada x min A di kiri dan kanan,
nggak boleh langsung dicoret. Jadi kalian harus pindah ruas ya. Kalian harus pindah ruas. Jadinya ada log x min a dikurang gitu kan, log kuadrat x min a sama dengan 0. Nggak boleh dicoret ya, karena masih ada dalam x nya. Nah ini saya next ke belakang ya. Jadi kalau kalian punya log x min a dikurang log kuadrat dari x min a sama dengan 0. Nah ini yang sama kita faktorkan. Yang sama adalah log dari x min a nya buka kurung, depannya berarti 1 ya, karena log x min a udah keluar, dikurang dengan log dari x min a gitu ya, sama dengan 0. Nah kalau udah berarti kalian punya dua faktor ya kan, yang hasilnya sama dengan 0 nih, berarti log x min a sama dengan 0 atau 1 min log dari x min a sama dengan 0. Nah kalau saya selesaikan satu-satu ya, kalau log x min a sama dengan 0, nah yang hasilnya 0 ini adalah log dari 1 ya, semua bilangan di pangkat 0 adalah 1. Akibatnya x min a sama dengan 1 atau x nya sama dengan a. Ini yang pertama ya, yang pertama x sama dengan a. Nah 1 kurang log x min a sama dengan 0, nah kita pindah ruas ya, jadi 1 sama dengan log x min a. 1 itu adalah log 10 ya kan, basisnya ini nggak ada angkanya, berarti basisnya ada 10 ya. Log 10 sama dengan log dari x min a gitu ya. Akibatnya x min a nya sama dengan 10 atau x nya adalah 10 tambah a. Nah kalian perhatikan yang lebih besar adalah x1 sesuai soal yang dikasih tahu ya. X1 lebih besar daripada x2. Yang lebih besar ini 10 tambah a ya, ini x2 nya. Maka yang ditanya adalah x1 kurang x2 ya. x1 kurang x2. Nah ini saya tulis di atas. x1 kurang x2 adalah x1 nya adalah 10 tambah a dikurang dengan ya 10 tambah a dikurang dengan x2 nya adalah a gitu ya. Akibatnya a nya hilang ya kan. Jawabannya adalah angka 10. Jadi soal yang kedua ini tentang logaritma ada hubungan dengan pangkat lagi, jadi makanya kalian harus ngerti konsep logaritma, aljabar juga ya. Ini nggak boleh langsung dicoret. Sama seperti kalian punya a sama dengan a kuadrat, itu nggak boleh dicoret. Kita harus faktorkan supaya ada nilai yang ada nilai yang lebih dari 1 yang memungkinkan dia a sama dengan a kuadrat gitu intinya. Nggak cuman a sama dengan 1, tapi a sama dengan 0 juga. Nah ini harus diperhatikan, nggak boleh dicoret ya, kecuali sudah sama dengan angka. Misalnya a sama dengan 5 gitu ya. Kalau a sama dengan 5 atau 2a gitu ya. Kalian kalau dalam angka boleh, misalnya 2a sama 10. Nah ini boleh a sama dengan 5 gitu, dibagi 5. Kalau sudah dalam angka nggak apa-apa. Tapi kalau masih dalam variabel itu harus pindah ruas dan kalian harus faktorkan dia, lalu dicari pembuat nolnya, ada 2 berarti ya. Oke, nomor 3, himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma 3 log, lalu 3 log dari 3 pangkat x plus 1 min 2 dikurang 3 log x sama 1 adalah, oke, ini ada pilihan gandanya A, B, C, D, E. Nah, di sini kalian harus perhatikan persamaan logaritma ini bentuknya dalam 3 log. Ya kan, ada 3 log lagi. Nah, ini bisa digabung ya. Jadi, langkah pertama saya akan gabung. Kalau di kurang itu menjadi dibagi, ya kan. Jadi 3 log, ada 3 log lagi dari 3 pangkat x plus 1 kurang 2 gitu ya, dibagi dengan x, jelas ya, dibagi dengan x nya aja. Jadi dalamnya logaritma ya, dalamnya logaritma dengan dalamnya logaritma ini dibagi, ya kan. A log B dikurang A log C itu jadinya A log B per C gitu ya. Oke, ini baru sama dengan 1. Nah, kalau sama dengan 1 berarti 3 log berapa yang sama dengan 1 gitu kan. Ini saya ganti jadi 3 log 3. Sama dengan 3 log. Nah, ini sama semua ya. 3 log
3 pangkat X plus 1 kurang 2 dibagi dengan X. Nah, kalau udah kan ini 3 lognya seakan-akan hilang. Tinggal yang bagian dalam adalah 3 log dari 3 pangkat X plus 1 kurang 2 gitu ya. Sama dengan, saya langsung kali silang ya, 3X ya. X-nya ke kanan jadi 3 kali X. Nah, 3 log 3 pangkat X plus 1 kurang 2 yang hasilnya 3X adalah berarti ini 3 log 3 pangkat 3X. Ngerti ya? Karena 3 pangkat 3X ini kalau 3X nya turun ke depan jadi 3X kali 3 log 3. Oke, kalau udah ini 3 log dari 3 pangkat X plus 1 kurang 2 ya. Sama dengan, nah ini juga kecoret lagi 3 lognya. Berarti tinggal 3 pangkat X plus 1 itu ya boleh tetaplah plus 1 ya, kurang 2 sama dengan 3 pangkat 3X ya. Oke, ini dalam persamaan pangkat 3 ya, 3 pangkat X pangkat 3 dikurang 3 kali 3 pangkat X ya. Ini saya pecah ya, plus 1 ini kan jadinya perkalian, jadi 3 pangkat X kali 3 pangkat 1 ya, sama dengan 3 pangkat X plus 1 gitu ya. Tambah 2 ya, sama dengan 0. Ini minus 2 nya pindah luas ke kanan, jadinya tambah 2 sama dengan 0. Nah, kalau ini kalian misalin 3 pangkat X nya sama dengan A, itu berubah jadi A pangkat 3 ya kan, kurang 3A tambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini persamaan pangkat 3 nih ya, persamaan pangkat 3 ya. Persamaan pangkat 3 gimana cara kerjainnya, kita harus coba-coba ya. A pangkat 3 dikurang 3A tambah 2 sama 0. Nah, kalian coba pikir angka berapa yang dimasukin ya, hasilnya itu sama dengan 0. A nya dimasukin berapa yang hasilnya sama dengan 0. Paling gampang coba 1 dulu ya. Kalau coba 1, nah ini udah hasilnya 0 sih, jadinya 1 dikurang 3 tambah 2 kan ya, hasilnya 0. Nah, berarti A sama dengan 1 ini benar nih. A sama dengan 1 itu benar. A nya tadi apa? 3 pangkat X ya. Jadi 3 pangkat X sama dengan 1, berarti 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 0 ya kan. Berarti X nya adalah 0. Oke. Nah, kalau udah tahu satu faktor, boleh coba cari sih, karena ada 3 faktor harusnya ya. Ini pakai pembagian bersusun atau pakai Horner ya. Kita cari faktornya. Kalau kalian mau cari 3-3-nya ya. Jadi ini A-1 berarti ya, karena A sama dengan 1. Oke. Nah, ini pembagian bersusun. Kalau bingung, lihat lagi tentang pembagian bersusun atau tentang pelajaran polinom atau suku banyak ya. Itu pelajaran kelas 11. Jadi saya nggak bisa langsung jelasin dari awal ya. Jadi A pangkat 3 dibagi A adalah A kuadrat, lalu dikali lagi A pangkat 3 min A kuadrat gitu ya, dikurang, berarti jadi A kuadrat min 3A tambah 2 ya. Nah, di sini dibagi lagi sama A, jadi hasilnya ini plus A, lalu dikali lagi jadi A kuadrat min A, dikurang, hasilnya adalah min 2A tambah 2 ya, min 2A tambah 2 dibagi A jadi min 2, min 2 dikali lagi jadi min 2A tambah 2. Oke, ini selesai nih ya. Jadi min 2A tambah 2 dikurangin hasilnya 0. Nah, ini adalah hasil pembagiannya. Ini di atas ya. Ini adalah hasil pembagiannya. Dan ini bisa kalian faktorkan lagi, ya kan? Ini bisa kalian faktorkan lagi. Jadi A kuadrat tambah A min 2 sama 0. Faktornya adalah A tambah 2 sama A min 1 ya, sama 0, ya kan? Jelas ya? Jadi ketika A pangkat 3 min 3A tambah 2 sama 0, kalau udah tahu faktornya yang A sama 1, itu maksudnya kayak di jabarkan, difaktorkan menjadi seperti ini. Gitu loh maksudnya ya. Nah, A sama A min 1-nya kan udah kita cari nih, X sama 0. Nah, kita mau cari yang dari faktor yang keduanya gitu ya. Ini dapat A-nya sama min 2 atau A-nya sama 1. A sama 1 sama kayak yang atas ya kan.
A sama min 2, jadi 3 pangkat X sama min 2. Nah ini nggak ada hasilnya ya, pangkat yang hasilnya negatif, jadi tidak memenuhi. Hasilnya tetap adalah X-nya sama dengan 0 aja. Itu yang D ya. Jelas ya? Jadi nomor 3 ini tentang logaritma, juga ada tentang suku banyak, penjabaran atau pemfaktoran pangkat 3. Oke, semoga ngerti semuanya. Terutama pembagian bersusun. Kalau masih bingung, kalian cek lagi di video tentang polinom atau pembagian suku banyak. Pertama, deret aritmatika. Ini udah dikasih tahu jumlah n suku pertamanya 2n kuadrat min n. Maka jumlah n suku berikut deret ini adalah semua dalam n. Soalnya simpel, jumlah n suku pertama tahu, maka jumlah n suku berikut adalah. Nah, kalian harus tahu yang pertama definisi Sn. Ya, Sn di dalam aritmatika itu n per 2, 2a tambah n-1 kali b. Ini adalah untuk n suku pertama. Ya, n suku pertama. Jadi kalau saya bikin jadi S5, itu artinya U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Itu adalah S5. Yang pakai rumus berarti 5 per 2 gitu kan, n-nya diganti 5, 2a tambah 4b. Jelas ya, ini untuk S5. Nah, kalau sekarang saya mau cari S10, itu artinya U1, U2 sampai U10 gitu kan, dijumlahin semua nih. 10 per 2, 2a tambah 9b. Jelas ya. Nah, gimana kalau maksud soalnya n sukunya udah dikasih tahu 2n kuadrat min n, ditanya n suku berikut. Nah, ini perhatikan kata-kata n suku berikut. Jadi kalau seandainya kalian punya S5 lalu ditanya adalah 5 suku berikut ya. Kalau 5 suku berikut itu maksudnya adalah U6 tambah U7 tambah U8 sampai U10 gitu ya. Dijumlahin nih, ada 5 suku berikut, dijumlahin semua. Nah, itu maksudnya 5 suku berikut. Gimana cara dapatnya? U6 doang sampai U10. Padahal kalau S5 itu U1 sampai U5, S10 U1 sampai U10. Nah, ini kita pikir ya. N suku berikut atau 5 suku berikut. Ya, untuk soal inilah ya. 5 suku berikut berarti S10 dikurang S5. Ngerti ya? Total U1 sampai U10 dikurang U1 sampai U5, dapatlah ya kan, U6, U7 sampai U10. Nah, ini yang dimaksudkan di soal. Ya, ini yang dimaksudkan di soal. Jadi, dengan kata lain, kalau kalian mau cari n suku berikut adalah S dari 2n ya, karena di sini harus S10 ya kan, 2 kali 5. Misalnya 5 suku berikut jadinya S10 ya kan, berarti 2n dikurang sama Sn yang mula-mula ya. Jelas ya? Jadi kalau kalian punya Sn-nya 2n kuadrat min n, nah saya tulis ulang, kalau Sn-nya adalah n kuadrat min n, 2n kuadrat min n, 2n kuadrat min n, maka S dari 2n itu adalah n-nya kita ganti dengan 2n. Gitu ya. Jadinya 8n kuadrat min 2n. Nah, kalau mau nyari n suku berikut tinggal dikurang ya kan? S2n dikurang Sn, hasilnya adalah 6n kuadrat dikurang n ya, 6n kuadrat dikurang sama n. Jelas ya, ini tinggal dikurangin nih, yang bawah dikurang yang atas ya, dapatlah 6n kuadrat dikurang n. Oke, jelas sampai sini ya, semoga ngerti semuanya, ini nggak sulit. Jawabannya berarti yang B ya. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Makanya jangan lupa kalian download aplikasinya, juga kalian subscribe YouTube channel kita @bimbel.smart, juga Instagram kita ya @bimbel.smart, dan Facebook kita @bimbel.smart. Semoga semuanya bisa terbantu. Ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching Bimbel Smart and Free Learning Solution.